Apakah bisa Mas membuka mata batin tanpa tirakat? Membuka mata batin tanpa tirakat. Sekarang gini, kita pahami dulu, tirakat itu apa sih kan gitu. Ya namanya tirakat itu kan ya tidak harus puasa, tidak harus kita menyepi. Dengan melakukan dan mengontrol diri kita untuk berbuat baik itu bagian dari tirakat. Nah itu yang dinamakan topong rami. Nah makanya topong rami itu kita bisa mampu mengendalikan pikiran kita, ucapan kita, rasa kita, perbuatan kita, kira-kira omongan kita itu baik enggak untuk orang lain, ya kan? Kira-kira pikiran kita ini akan merugikan orang lain atau tidak, merugikan untuk alam semesta ini atau tidak, merugikan untuk diri kita sendiri atau tidak, kan gitu. Dan prasangka itu, makanya kan namanya prasangka itu harus positif. Ketika prasangka kita jelek, sebenarnya kita akan merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain, kan gitu. Dan perbuatan itu juga, kalau perbuatan kita buruk ya pasti berdampak buruk pada orang lain. Dan ketika kita menyakiti orang lain itu sebenarnya kita menyakiti diri kita sendiri. Itu akan berbalik pada diri kita sendiri. Makanya kan di dalam menjalani kehidupan ini harus lebih hati-hati, lebih cermat dalam menghayati, menjalani, memahami sesuatu yang sekiranya kira-kira ini merugikan bagi orang lain atau tidak. Karena di dalam etika Jawa itu tidak mengenal benar atau salah, tapi dalam etika Jawa itu orang yang melakukan salah itu dianggap orang yang belum mengerti apa yang dia perbuat, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia ucapkan itu dia tidak paham akan kata-katanya, pikirannya, rasanya, perilakunya itu akan menyakitkan orang lain atau tidak. Gitu. Kadang-kadang kita disakiti oleh prasangka diri kita sendiri, kadang-kadang kita disakiti oleh pikiran kita sendiri, karena pikiran yang merusak diri kita sendiri adalah ya pikiran kita sendiri, yang merusak diri kita adalah perasaan kita sendiri, yang merusak diri kita adalah tingkah laku kita sendiri, yang pada dasarnya seseorang itu ditujukan kepada orang lain, sebenarnya itu juga merugikan diri kita sendiri. Makanya hukum alam itu adalah hukum feedback, hukum imbal balik. Jadi hukum sebab akibat. Makanya kan kita lebih jeli dalam menghayati, mencermati, menjalani kehidupan ini benar-benar eling lan waspada, eling dengan ucapan kita, eling dengan pikiran kita, eling dengan perasaan kita, eling dengan perilaku kita. Ya kan? Waspada dengan ucapan kita, waspada dengan pikiran kita, waspada dalam perasaan kita, waspada dengan tingkah laku kita. Sebenarnya itu segala sesuatunya itu tergantung di dalam diri kita. Manakala kita mampu membawakan diri kita dengan baik, maka yang terjadi akan baik. Meskipun kalau kita sudah terbiasa dengan seperti itu, dengan pikiran yang positif, perasaan yang indah, menyejukkan, jiwa yang tenang, perbuatan yang lebih menyenangkan atau memberikan kesejukan pada orang lain, nanti yang terjadi akan baik. Orang akan memberikan rasa hormat terhadap diri kita tanpa kita minta, karena kehormatan diri kita itu kalau bisa jangan kita minta dihormati, tapi bagaimana perilaku orang itu menghormati karena perilaku kita, pikiran kita, rasa kita. Jadi yang menghargai diri kita sebenarnya adalah pikiran kita sendiri, ucapan kita sendiri, tingkah laku kita sendiri, perasaan kita sendiri. Makanya kan bukan masalah orang lain. Kalau kita ingin dihargai tapi perilaku kita merugikan orang lain dan kita tidak menyenangkan, ya bagaimana bisa pantas itu dihargai? Makanya kan belajar spiritualitas itu sebenarnya untuk mengendalikan semuanya itu, agar apa yang terjadi di dalam kehidupan ini kita lebih jeli dalam menyikapi, dalam membawakan diri agar kita menjadi pribadi yang lebih menyenangkan. Otomatis kalau orang yang sudah paham dengan spiritualitas itu diajak ngomong enak, akhirnya menjadi sandaran hati, akhirnya timbul rasa nyaman, ya kan?
orang punya masalah pengennya lari ke orang yang mungkin bisa memahami. Contoh aja kalau kita punya sahabat kita bisa memberikan ketentraman karena omongannya enak, bisa menerima, bisa mengerti, bisa menjadi pendengar yang baik, itu kita akan merasa nyaman. Kalau kita mengatakan diri kita orang spiritualitas, tapi kalau belum bisa menunjukkan seperti itu, ya itu belum dikatakan orang spiritual. Karena spiritual itu bukan masalah keilmuan yang kesaktian, tapi sesuatu yang bisa memberikan cerminan sifat-sifat Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan itu adalah sifat kasih, sifat yang memberikan kedamaian. Kalau kita mampu memberikan sifat-sifat kasih itu, maka akan tercipta di dalam kehidupan ini. Kalau kita terbiasa dengan kehidupan yang negatif, ya yang terjadi ya akan negatif, itu otomatis. Kalau hidupnya terbiasa ruwet gitu, ya nanti yang hidupnya terjadi ya itu. Kalau kita terbiasa dengan hal yang positif, ya kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Kadang-kadang orang mempunyai masalah sedikit-sedikit mengeluh, ya itu semua akan selanjutnya akan terjadi kesedihan dan kekeluhan. Karena apa? Manusia itu punya daya cipta. Kalau kita pikiran positif, maka yang terjadi akan positif di kehidupannya, ke depannya nanti. Tapi kalau pikiran kita terlalu mudah untuk pikir negatif, prasangka negatif, ya yang terjadi nanti ya ke depannya akan begitu terus. Bukannya membaik, akan memberikan keterpurukan di dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Ya menyalahkan keadaan. Itu. Oke, siap. Terus ini Mas, apakah benar kita ini lagi katanya Awang itu di zaman goro-goro? Terus apakah kita bakal ngalami apa sih fenomena di akhir tahun ini? Secara kita kan mendekati akhir tahun kan ini. Ya, dibilang goro-goro itu kan ada beberapa macam. Goro-goro karena ulah manusia, atau goro-goro malah karena alam. Nah, kalau goro-goro malah manusia itu memang sudah dari dulu ya. Dari setiap zaman itu timbul peperangan, timbul perselisihan, ya kan, pembunuhan, karena sebuah perbedaan, karena sebuah ajaran atau keyakinan, atau karena mungkin ya permasalahan yang timbul dari hal kecil menjadi besar. Itu gara-gara goro-goro yang disebabkan manusia. Tapi goro-goro yang terjadi karena alam itu memang perilaku manusia itu ibaratnya sudah kebangetan kan gitu kan. Karena apa? Sampai alam itu bergerak itu memang karena alam itu sudah tidak merasakan nyaman lagi. Karena ketika penghuninya itu sudah tidak memberikan sifat hamemayu hayuning bawono, ya otomatis akan terjadi kerusakan pada alam itu sendiri. Ketika alam itu mengalami kerusakan, otomatis alam itu akan melakukan refleksi, dan refleksi itu akan memberikan dampak kepada yang menghuni. Makanya kalau ada bencana itu ya itu sudah sesuatu yang dimaklumi. Makanya bagaimana ketika kita menyikapi di saat zaman ini mengalami banyak bencana, ya kita harus memaklumi, karena itu semua juga atas ulah manusia. Makanya kan perlunya kesadaran itu agar kita bisa mampu mengerti, oh alam ini butuh dimengerti, ya kan. Oh alam ini kan memang rusak, ini memang karena sudah terlalu meluasnya keangkaran murkaan ini yang sudah menyelimuti keadaan bumi ini. Dari hampir ibaratnya 90% itu manusia sudah tidak memurnikan kembali kondisi alamnya. Karena apa? Ya itu karena berbagai banyak kehidupan ini sudah tidak mampu mengendalikan pikiran-pikirannya yang liar. Makanya diperlukan kebangkitan spiritualitas itu agar manusia itu mampu
mengendalikan pikirannya, mengendalikan rasanya, mengendalikan perilakunya, karsanya, agar tercipta keseimbangan di dalam alam ini. Jadi alam ini tidak terus-menerus akan digerus atau dirusak oleh keinginan manusia hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk menambah kekayaan. Rata-rata kan memang kerusakan alam itu terjadi karena dari pihak-pihak yang mungkin mempunyai kekayaan, ingin membuat suatu perusahaan yang tanpa disadari itu akan memberikan kehancuran untuk alam semesta ini. Dan kasihan juga bagi orang yang rakyat-rakyat kecil yang turut menerima dampaknya, baik itu dampak secara ekonomi, ya kan, dampak dari secara sosial, ya berbagai aspek kehidupan akan terpengaruh oleh keadaan itu atas ulah orang-orang yang punya duit. Dampaknya ke masyarakat kecil, karena yang zaman sekarang itu orang yang kaya semakin kaya, orang yang miskin semakin terpuruk. Nah, itu kejamnya dunia ini sudah melampaui batas, dan pada akhirnya alam akan bertindak, alam yang akan berdakwah, karena manusia sudah tidak mampu lagi untuk menasihati sesamanya. Makanya kan sak bejo-bejane ngolali isih sugih hayune kabejan wong kae nanas podo. Makanya kan seberuntung-beruntungnya orang yang lupa masih beruntung orang yang eling dan waspada. Makanya kan perlunya kebangkitan spiritualitas itu agar kita bisa mampu mengendalikan diri agar menjadi pribadi yang lebih eling dan lebih waspada.